Udah tahu belum? Di Jakarta bersarang koleksi buku lawas dan langka. 20 Maret lalu, pengesahan RUU TNI menuai reaksi keras dari publik. Banyak yang sampai turun ke jalan dan menggaungkan penolakan serempak di media sosial. Di atas semua itu, muncul kekhawatiran. Jangan-jangan kita akan mengulang sejarah. Bagian yang kurang-kurang bagusnya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu ucap Presiden Soekarno dalam pidato terakhirnya. Bicara sejarah, kita bisa loh mempelajarinya dari manapun, tak terkecuali buku-buku lawas atau klasik. Dan kita bisa temukan semuanya hingga buku-buku langka di lorong buku Batavia. Lokasinya di Pasar Gembrong Baru, Jalan Basuki Rahmat, Cipinang, Jakarta Timur. Seperti harta karun, sedikit turun ke bawah dan menyusuri lorongnya, kamu akan temukan ribuan buku. Berdiri sejak 17 Mei 2019, bertepatan dengan Hari Buku Nasional, Lorong Buku Batavia atau yang akrab disebut Lobuba, kini menaungi 6 toko buku yang menyediakan koleksi lawas dan langka. Ada Buku Mania, Rak Bapak, Referensi Buku Lawas, Toko Buku Diponegoro, Best Bookstore, dan Nusantara Priority Books. Di sini nggak ada yang jual buku-buku KW atau reproan ya. Di sini rata-rata jual buku original dan kolektor item. Koleksi bukunya dominan tema sejarah, politik, atau sosial budaya. Selain itu, genre lainnya juga banyak. Variasi sih sebenarnya, mayoritas buku-buku sejarah, sosial dan humaniora. Buku sastra juga ada. Ada juga buku pengetahuan populer juga ada di sini gitu. Termasuk buku-buku langka yang udah orang susah dapetin di luar gitu. Banyak buku-buku yang tidak akan pernah ditemukan atau dijual di toko buku manapun. Kita bisa baca buku langsung di tempat, duduk-duduk santai di sini sambil diskusi kecil dengan para pemilik toko yang seru dan ramah. Mau belanja buku tertentu? Sebutkan topik, tanyakan apa saja. Mereka bisa berikan banyak referensi. Membaca buku Pram itu bisa menyalakan jiwa. Dia tahu tentang kemanusiaan, dia tahu tentang penderitaan, dia tahu tentang politik yang ada pada hari itu. Buku Pram itu menceritakan sejarah Indonesia tempo dulu. Jadi anak sekarang nggak bakal tahu sejarah kalau nggak baca buku Pram. Bukan sekadar jual beli buku. Yang membedakan Lobuba dengan toko buku lain adalah perannya sebagai komunitas yang turut menghidupkan literasi. Di sini sering menjadi wadah berbagai kegiatan seperti diskusi dan bedah buku, apresiasi seni, pameran buku langka, hingga kegiatan mendongeng dan musikalisasi puisi. Lobuba menyambut hangat segala bentuk kolaborasi dengan pegiat literasi, karena misinya menggerakkan minat baca dengan menggandeng sejumlah elemen masyarakat yang berkomitmen sama, yakni memajukan literasi tanah air. Untuk membangun masyarakat yang gemar membaca adalah dibangun dulu rasa curiosity gitu, rasa kepenasaran. Sebagaimana yang quote dari Pramudia Anantatur, bangsa yang rendah literasinya, peradabannya juga rendah. Jadi minat bacanya berkurang itu karena habit orang yang sekarang lebih banyak melihat visual, jadi dan digital gitu. Mereka ngelihat yang cepat, yang instan gitu. Padahal sebenarnya dengan membaca buku itu kita bisa membangun imajinasi. Sebenarnya keluarga itu punya peran penting untuk meningkatkan minat baca dari lingkup yang terkecil gitu. Jujur, kunjungan ini cukup menghangatkan hati. Mungkin agak sentimental, samar-samar aku teringat mendiang kakek yang juga suka membaca dan turut menyokong kesenanganku membaca sejak kecil. Selain itu, aku terkesan dengan atmosfer kekeluargaan yang mengudara sepanjang lorong. Semangat komunitas Lobuba menggerakkan minat membaca benar-benar mengundang kagum. bagi masyarakat yang mau membaca juga silakan. Itu salah satu bentuk kepedulian Lorong Buku Batavia dengan membuka diri bagi masyarakat siapapun. Layaknya taman baca masyarakat TBM gitu. Mereka bisa duduk di sini, bisa milih buku, bisa baca, temukan nuansa yang beda di sini. Karena suasana memang suasana pasar gitu. Jadi kita ya informal lah. Untuk buku referensi mungkin lengkap.
Beberapa buku di sudut yang lembarannya menguning dan berpoles debu halus juga memiliki pesona tersendiri. Seolah buku-buku yang telah dimakan usia itu tetap abadi dalam kekayaan ilmunya. Dan aku disadarkan bahwa membaca adalah cara bertahan hidup. Dengan membaca, kita belajar, menjadi paham, dan berdaya. Kadang-kadang kita baca banyak buku, jadi kita mempunyai wawasan pemikiran yang luas, nggak hanya satu gitu. Well, satu rahasia kecil sebelum video ini berakhir. Tahu nggak kenapa diberi nama Batavia? Karena nama itu syarat akan nilai sejarah. Sebelum menyandang nama Jakarta, Batavia bunyinya. Harapannya generasi saat ini juga tak akan melupakan sejarah. Jadi, kamu udah tahu kan harus cari kemana untuk belajar lebih banyak? Untuk buka kita dari jam 12 siang sampai jam 8 atau jam 9 malam. Silakan datang ke Ruang Buku Batavia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menanti episode berikutnya.